Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sampai saat ini seringkali kita masih mendengar di antara kita yang suka membanding-bandingkan keutamaan laki-laki dan perempuan. Sebenarnya bagaimana Islam memandang hal ini? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Al-Quran memberikan kedudukan yang sama kepada seluruh umat manusia. Islam memuliakan manusia tidak dipandang dari bangsanya, tidak dipandang dari suku bangsa, tidak dilihat dari status sosial ataupun jenis kelamin. Tetapi Islam memandang kemuliaan manusia itu dilihat semata-mata hanya dari seberapa besar takwanya dia kepada Allah. Hal ini bisa terlihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini terlihat jelas bahwa Islam memandang kemuliaan manusia itu tidak sedikit pun melihat dari bangsanya, dilihat dari sukunya, dilihat dari status sosial ataupun jenis kelamin. Tetapi benar-benar hanya dilihat dari ketakwaannya. Jadi siapa yang lebih mulia? Siapa saja yang takwanya lebih besar, maka dia yang paling mulia. Apabila perempuan lebih bertakwa kepada Allah, maka dia lebih mulia dibanding yang lain. Apabila ada yang berjenis kelamin laki-laki lebih bertakwa kepada Allah, maka dia menjadi lebih mulia dibanding yang lain. Apa takwa itu? Di antara para ulama, ada yang mendefinisikan takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sehingga apabila ada perempuan yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan seluruh hal yang diperintahkan itu adalah tentunya hal-hal yang ma'ruf. Jauhi segala hal yang buruk itu tentunya adalah hal-hal yang mungkar. Maka perempuan tersebut menjadi lebih mulia dibanding yang lainnya. Sebaliknya, apabila laki-laki yang banyak mengerjakan kebaikan, mengerjakan hal-hal yang ma'ruf, menjauhi hal-hal yang mungkar, maka laki-laki tersebutlah yang lebih mulia dibanding yang lainnya. Sehingga jelaslah jenis kelamin tidak menentukan seberapa mulianya manusia itu, tetapi yang menentukan kemuliaan itu adalah ketakwaannya. Siapapun yang mengerjakan amal soleh tentu dicatat sebagai amal soleh. Hal ini selaras dengan surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha war rasulah sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim.
Dari ayat ini jelaslah bahwa laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, laki-laki yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, ataupun perempuan yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, laki-laki dan perempuan yang mengerjakan sholat, laki-laki dan perempuan yang menunaikan zakat, laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Maka siapa saja di antara mereka itu yang melaksanakan hal yang baik itu, sayarhamuhumullah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa jenis kelamin menjadi tidak diperhitungkan ketika berhadapan dengan amal soleh. Laki-laki yang banyak amal solehnya tentu akan lebih mulia dibanding dengan perempuan yang tidak beramal soleh. Sebaliknya, perempuan yang banyak amal solehnya tentu akan lebih mulia dibanding dengan laki-laki yang tidak beramal soleh. Ataupun perempuan yang beramal soleh, maka statusnya, kedudukannya akan sama dengan laki-laki yang beramal soleh. Perempuan yang mengerjakan hal-hal yang buruk, maka kedudukannya akan sama dengan laki-laki yang mengerjakan keburukan. Sehingga kuncinya adalah seberapa banyak amal soleh yang dia kerjakan. Dan semua itu siapapun yang mengerjakan amal soleh, semuanya dihitung dan diberikan pahala oleh Allah, tidak melihat jenis kelaminnya. Lalu apa amal soleh itu? Di antara ulama ada yang mendefinisikan amal soleh itu semua pekerjaan yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain, atau menghindari semua pekerjaan yang pekerjaan itu buruk, memberikan keburukan bagi diri atau memberikan keburukan bagi orang lain. Maka amal soleh itu adalah semua pekerjaan yang di dalamnya ada kebaikan dan memberikan kebaikan kepada diri dan orang lain, atau menghindari hal-hal yang buruk supaya tidak memberikan keburukan kepada diri dan keburukan kepada orang lain. Maka itu adalah amal soleh. Pertanyaannya, apakah amal soleh itu berjenis kelamin? Ini amal soleh untuk perempuan, ini amal soleh untuk laki-laki, atau amal soleh itu bertempat, beruang, bertempat, memiliki tempat. Ini amal soleh itu yang ada di rumah, yang dikerjakan di luar rumah tidak amal soleh, bukan amal soleh. Nah, jawabannya menurut saya kira itu tidak. Jadi amal soleh itu tidak berjenis kelamin, juga tidak bertempat. Dimanapun, kapanpun, siapapun yang mengerjakannya, maka ketika hal itu adalah amal soleh, dicatat sebagai amal soleh. Perempuan yang di rumahnya mengurus anak, mengurus suami, mengurus pekerjaan rumah tangga, mengerjakan hal-hal yang baik di rumahnya, maka itu dicatat sebagai amal soleh. Begitupun laki-laki, jika laki-laki di dalam rumahnya mengerjakan hal-hal yang baik, mengurus istrinya, mengurus anaknya, mengurus pekerjaan rumah tangga, maka itu pun dicatat sebagai amal soleh. Begitupun jika perempuan mengerjakan hal-hal yang baik di luar rumah, dia bekerja sebagai guru, sebagai ustadzah, sebagai mubalighah, sebagai pekerja pemerintah, bekerja di perusahaan, mengerjakan hal-hal yang baik sehingga berdampak baik bagi diri dan orang lain, maka itu dicatat sebagai amal soleh, diberikan pahala oleh Allah. Begitupun laki-laki, jika di luar laki-laki bekerja dengan baik, mencari nafkah dengan baik, supaya berdampak baik bagi diri dan orang lain, maka itu pun dicatat sebagai amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak berjenis kelamin. Siapapun boleh mengerjakannya sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya masing-masing. Mari kita berdoa, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah
yang penuh atau banyak mengerjakan amal-amal soleh itu supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarhamuna birahmatit tamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.